Ipo Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliputnya. Tokoh-tokoh nasional merekomendasikan karya-karyanya. Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Gitu ya. Oke, kita nggak lama, waktu kita sekitar 45 menit ya, karena teman-teman ada yang dari luar kota harus balik lagi ya. Saya akan tunjukkan ya simplifikasi ya agar kita bisa sukses di usia muda. Istilah saya simplification for success and happiness ya. Bisa kaya, bahagia mudah-mudahan ya dan seterusnya. Jadi ada 6 prinsip dasarnya ya, yang saya sampaikan di awal ini. Jadi ini fundamental. Kalau Anda nggak paham satu yang pertama ini, lama suksesnya. Kalimatnya simpel banget tapi menentukan. Apa itu? Anda tidak harus memahami everything untuk mulai something. Anda mau buka restoran Padang. Kalau harus ngerti masaknya, ngerti tentang tokonya, restorannya, kelamaan. Betul? Ngerti tentang SDM-nya, kelamaan. Mau kawin sama orang Padang dulu ya kelamaan. Ya, ta'aruf lagi, nikah lagi, lama lagi gitu. Ya, nah, Anda tidak harus berpikir ya harus menguasai semuanya. Anda tidak harus memahami everything untuk mulai something. Cukup cari bukan how tapi cari who. Ya, bagaimana? Bukan bagaimana, siapa. Kalau kita misalnya buka restoran Padang, kita belajar masak rendang, masak gulai ayam, ya, belajarnya 6 bulan, 12 bulan. Orang 12 bulan sudah 2 cabang. Kita masih belajar bikin rendang. Dan kalau kita 12 bulan belajar bikin rendang, pasti kita kalah sama orang yang sudah jualan rendang selama 10 tahun. Betul? Pasti kalah. Nah, jadi jangan berpikir how, tapi berpikirnya who. Cepat langsung. Gado-gado, udah. Siapa yang jago bikin gado-gado, jadikan partner, kalau nggak jadiin karyawan, simple. Atau lebih simpel lagi, jadiin istri, cepat sudah ya, otomatis sudah. Nah, mikirnya itu who, ya, bukan how, dibalik aja W-nya. Terus Anda tidak harus didukung everyone untuk jadi someone. Kalau didukung sama semua orang, alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak masalah, jalan aja. Begitu sukses Anda akan didukung oleh banyak orang, betul? Kadang-kadang nunggu ideal semuanya, tetangga dukung, teman dukung susah. Apalagi Anda kere, keluarga kere, pasti enggak dianggap orang. Ya, udah jalan aja. Penting orang tua setuju, ya, pasangan setuju, udah jalan aja. Nah, tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone. Kadang-kadang kita berpikir dimaki orang akhirnya stop, dipuji orang akhirnya stop. Itu lemah iman menurut saya. Ada orang pas lagi beramal, dipuji dia seneng, pas dimaki dia surut. Itu berarti amal tergantung pujian orang lain, kata-kata orang lain. Ngapain coba? Mau dia puji, mau dia maki, mau dia diamin, biarin aja. Gak penting menurut saya. Dan saya kalau juga dijelekin orang juga ya alhamdulillah. Dijelekin misalnya kan ya alhamdulillah dia tahu cuma itu doang ya enggak. Dia gak tahu kejelekan kita yang lainnya ya. Jadi dijelekin orang pun ya alhamdulillah. Alhamdulillah cuma satu dia taunya ya. Itu terus yang diulik-ulik sama dia. Nah, jika Anda ingin menguasai everything, malah Anda jadinya nothing. Anda mau buka restoran Padang tadi. Anda kuasai bikin gulai ayamnya, bikin rendangnya. Oke, manajemen tokonya, ngelola karyawannya. Ya, kalau Anda berusaha menguasai everything, malah jadinya nothing. Gak kemana-mana. Ya, jadi cukup kuasai itu 1 atau 2 hal saja. Anthony Robbins, trainer terbaik di dunia, mengatakan kalau Anda pengen hebat, Anda kuasai 1 hal saja, maksimum 2 hal, cukup. Enggak usah semua hal. Ya, 1 or 2 thing, bukan everything. Ya, kalau berusaha everything, jadinya nothing. Makanya kisah Superman itu kan bohong aja semuanya. Bisa semua kan? Makanya Superman juga sekarang gak laku lagi sudah filmnya, coba lihat. Orang lebih suka Iron Man, lebih suka Spider-Man, karena masuk akal, biasa aja gitu. Kalau dia tuh melek dikit matanya langsung jadi api gitu kan.
hembus dikit langsung jadi topahan gitu kan. Nah ininya bisa ngangkat pesawat gitu kan. Jadi wah muluk-muluk semuanya gitu kan. Nah gak ada yang everything gitu, gak ada yang Superman. Ya, cukup satu hal atau dua hal saja. Ya, Spiderman cuma bisa pakai jala doang, ya, jaring gitu. Ya. Iron Man cuma pakai baju besinya aja. Ah itu lebih masuk akal, orang bisa terima. Nah ini prinsipnya dalam bisnis juga sama. Kita lanjut, 3 hal berikutnya. Ya, nah ini juga ini kelakuan orang muda. Kenapa orang muda sulit suksesnya? Karena apa? Tidak disiplin, gagal mengelola waktu. Oke, kalau Anda gagal mengelola waktu, saya sama tim sering marah kalau soal kayak ginian. Anda kalau gagal mengelola waktu, Anda akan gagal mengelola apapun. Karena tidak satupun aspek yang terlepas dari waktu. Betul? Makanya Tuhan bersumpah demi waktu. Gak ada namanya demi rupiah, gak ada. Mau rupiah sama dolar aja kalah, ya kan? Nah, jadi demi waktu, demi masa. Ya. Silahkan difoto, sambil foto gini sayanya. Foto ininya. Wah ini sholatnya lama banget ini ya, pakai itu ya. Sampai 4 rakaat awal gitu ya. Terus zikir wirid gitu ya. Wiridnya pakai 1000 lagi ya, yang NU gitu ya. Nah, ngantri sholat ya, karena terbatas tempatnya. Terus, nah ini juga ya. Selalu orang ngomong ya, kita sering dengar, wah gak ada waktu Mas Ipo, gak ada waktu, betul? Bikin buku gak ada waktu, ngelola bisnis gak ada waktu katanya. Padahal ada waktu, kapan itu Anda mesti bangun lebih awal. Mas Adrian itu bangun tiap harinya jam 3.15, saya setengah 4, beda tipis lah. Mentok-mentok jam 4 saya bangun. Ya. Nah Anda kalau pengen sukses ya, hal-hal penting itu Anda lakukan setengah jam sebelum subuh dan setengah jam setelah subuh. Itu golden time. Setengah jam sebelumnya dan setengah jam setelahnya. Itu golden time. Saya belajar sama teman-teman yang Nasrani, ya, mereka juga masa-masa itu disebut apa? Saat teduh, betul? Masa teduh. Ada teman-teman yang Nasrani di sini, Kristiani ada? Betul ucapan saya? Masa nggak ada? Ini Muslim semua masa iya gitu. Pasti beragam kita di sini ya. Nah itu sama. Jadi waktu-waktu tahajud dalam Islam itu mereka menyebutnya sebagai saat teduh, masa teduh. Teman-teman yang Hindu, ada Hindu di sini? Ada? Ya, nah itu juga mereka bangun pagi seperti itu, mereka berdoa kebaikan, ya itu dianjurkan juga bangun lebih awal, lebih pagi agar cakra mahkotanya naik. Nah cakra mahkota ini bikin tuh ya kata-kata kita didengarkan orang. Dan tahajud juga ilmunya sama, kalau kita tahajud kata-kata kita didengarkan orang, diberatkan kata-kata kita. Nah kalau Anda misalnya pengen nulis, ngelola, bisnis, ngitung-ngitung, ya katakanlah nggak ada waktu, lakukan di situ. Setengah jam sebelum subuh dan setengah jam setelah subuh, itu golden time. Waktu-waktu istimewa. Oke, makanya pantang disuruh tidur kita. Pantang disuruh tidur. Kalau tidur nggak baik buat kesehatan. Sel darah putih dan macam-macam ya sampai ke mata itu nggak bagus. Harus bergerak. Makanya Umar itu ya begitu selesai sholat subuh dia langsung pergi ke Juruf, ke gunungnya, ke bukitnya ngurusin ladang-ladangnya. Itu Umar. Ya, kalau dia beramal itu di awal sebelum subuh. Sholat subuh action. Makanya habis sholat subuh tidak ada sholat penutup, langsung action. Betul? Itu kita dianjurkan untuk bergerak. Kalau sholat lain ada penutupnya, ada penutupnya, ada penutupnya. Itu tidak ada. Ya, asar dengan subuh itu tidak ada. Nah agar kita langsung action. Jadi kalau Anda terbiasa, menariknya ya, kalau Anda terbiasa bangun lebih awal, Anda akan bisa dan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Jadi dia ini besok muncul turunan kebiasaan yang lainnya. Gitu. Bagi yang muslim akhirnya rajin sedekah pagi, rajin subuh berjamaah dan seterusnya. Ya. Terus akhirnya apa? Coba bayangkan orang mulai beraktivitas jam 8 pagi, kita setengah 4 pagi. Kita curi start 3 jam, 4 jam, betul? Jadi itu, bikin buku jadi, bikin bisnis jadi. Ya, bikin anak juga jadi itu jam segitu, ya. Nah, ya, itu golden time itu. Jadi yang selalu gagal bikin anak di situ jamnya, ya. Setengah jam sebelum subuh dan setengah jam ya setelah subuh ya. Nanti prakteknya jangan sekarang ya, ini asar ini ya. Mau di mana prakteknya ini? Oke? Dan kalau nasib terburuk menimpa Anda, jangan-jangan itu malah memunculkan potensi terbaik Anda. Jadi terburuk bisa jadi terbaik. Saya bertekad untuk sukses benar-benar ya ketika ayah saya meninggal. Saat itu saya berpikir terburuk, ternyata itu adalah terbaik. Ya, kayak Mas Adrian tadi, ya, bagaimana Allah juga mencuci hartanya semua. Terburuk saat itu, kayaknya gitu. Ternyata terbaik, akhirnya back to Allah, lebih dekat lagi. Ya, sholatnya lebih on time, ya, lebih semuanya, beda jadinya. Ya, jadi kadang-kadang kata kita buruk itu bisa jadi terbaik. Perlu waktu kadang-kadang 10 tahun, 12 tahun untuk paham. Ibu saya tuh dulu ya ngaji itu terbata-bata, hampir-hampir gak bisa. Ya, begitu suami meninggal, baru mulai belajar lagi Al-Quran dan semuanya. Akhirnya sekarang bisa
baca dengan sangat-sangat baik, bahkan imam ngomong apa dia bisa ngerti terjemahannya. Ya. Jadi dengan kata lain meninggal suaminya itu bisa jadi baik menurut Allah. Kita nggak tahu. Ya. Makanya kalau saya itu misal kayak kemarin mau ketemu Richard Branson, alhamdulillah berhasil. Tapi saya bilang andai kata enggak pun enggak apa-apa Allah terserah aja, mana yang baik dah. Erdogan kemarin gitu juga, kita usahakan biar ketemu Erdogan. Tahu enggak ketemu, terserah aja. Pokoknya mana aja yang baik menurut Allah. Bisa jadi abis ketemu jadinya sombong sayanya, bisa jadi. Atau Indonesia ya, ketemu Turki, Erdogan ngeliat saya, wah orang Indonesia kok kecil-kecil gitu ya. Akhirnya persepsinya buruk gitu terhadap Indonesia gitu ya. Nah enggak bagus juga. Ya. Nah jadi enggak ketemu tuh bagus aja. Ya. Kalau kita sudah ikhtiarkan, enggak jadi, berarti itu terbaik sudah. Itu aja. Kecuali ente belum ikhtiar. Ya. Wah ketinggalan pesawat, kenapa? Ketiduran, nah itu enggak terbaik itu, ente kurang ikhtiar. Udah ikhtiar sungguh-sungguh, macet juga tertinggal ya sudah berarti itu terbaik. Ya. Saya pernah waktu itu ya, pesawat akhirnya delay, itu ternyata apa? Erupsi saya kan mau ke Solo, ternyata erupsi di Jogja waktu itu. Kalau saya lewat mungkin kena itu. Ya, karena yang lain kena waktu itu, kita enggak, berarti delaynya baik. Ya. Nah, jadi terburuk bisa jadi, jangan-jangan itu adalah yang terbaik bagi Anda. Memunculkan potensi terbaik. Lanjut. Kabar buruk tentu ada, salah satunya ini, ternyata yang PHK itu 43.000, ini September saja loh. September saja loh ini, bukan seluruhnya. Ya, dan ini meningkat dari angka sebelumnya, jadi sejak Januari sampai sekarang tuh dia akan meningkat terus, September ini 43.000. Ya. Kabar buruk selalu ada, PHK, pemutusan hubungan kerja. Ya. Oh, kalau kita dipecat ya tenang aja, ambil aja positifnya. Mungkin kesempatan buka usaha, betul? Dan kalau terjadi something yang gak enak, itu diubah gerakannya. Diubah apa? Gerakannya. Anda ditolak sama calon mertua misalnya. Anda langsung bergerak, yes. Beda gak rasanya? Beda. Oh, tapi kan aneh Pak, enggak aneh. Waktu di depan dia jangan kayak gitu, pas luar dikit gitu ya, di taman, udah. Begitu bergerak, perasaan yang muncul berbeda, betul? Motion is emotion. Oke, gak percaya. Coba sekarang ya, angkat tangan kirinya. Dorong temannya sebelah kiri ya. Dengan syarat cewek sama cewek, cowok sama cowok ya, kalau beda jangan ya. Dorong, ya, dorong coba, dorong terus. Dorong. Oke, bilang, bangun woi, bilang. Oke, balas lagi, dorong sebelah sini. Dorong. Lebih kencang coba ya. Bilang, sudah bangun woi. Oke. Begitu bergerak, perasaan beda. Motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Jadi kalau lagi gak enak itu ganti geraknya. Ya, kita lagi bete, ajak senyum aja, nanti perasaan terganti itu di dalamnya. Idealnya gini, dari dalam keluar, kita senang muncul keluar, bisa dibalik. Dan itu lebih menyehatkan ternyata. Kita lagi bete gitu, kesel gitu, cuaca panas gitu, dipaksa aja senyum, beda. Ya, jadi fisik itu istilah itu fisiologi, bukan psikologi ya, fisiologi. Misalnya, begitu Anda sujud, perasaan apa yang muncul? Perasaan kehambaan. Maka kalau ikut training ESQ dipaksa sujud itu. Kita gak suka pun dipaksa sujud. Agar muncul perasaan kehambaan. Jadi gerakan itu pengaruh. Terus apa lagi? Pakaian. Anda pakai baju jas kayak gini. Pasti munculnya semangat. Gitu. Coba pakai baju tentara. Oh pasti perasaannya itu gagah. Baju koko langsung soleh kayaknya baik gitu ya. Nah. Ya kan? Iya loh benar. Pakai kaos dengan jeans. Beda? Beda. Langsung pakai lagi sepatu skets itu gaya jalannya sudah beda. Memang benar. Mas Opik bilang dia sengaja pakai baju gitu ya untuk jaga dirinya. Nah, jadi ngomong lebih teratur, Dia bilang saya gak soleh beneran, sampai itu cara saya menjaga diri saya. Itu saya setuju. Jadi gerakan, pakaian, ya. Terus juga warna pakaian pengaruh. Ya, lagi bete, lagi kesel, ya. Kita orang muda gampang galau gitu ya. Diubah pakaiannya. Warna yang terang, merah, oranye itu bikin semangat. Ya. Kalau biru jadi netral, putih itu juga jadi seperti itu, hitam apalagi. Ya. Nah, jadi sesekali ganti aja, bisa. Apalagi ganti belah rambut. Orang tuh yang mukanya suram-suram terus selalu saya bilang ganti belah rambutnya saya bilang. Kalau kiri kanan kiriin. Ya, kalau enggak ke belakangin. Ya. Ada orang 20 tahun rambutnya belah tengah terus gitu ya. Kemarin saya bilang udah ganti saya bilang. Saya kalau ketemu harus ganti saya bilang. Nah, udah diganti sama dia. Ya. Itu juga yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki. Jadi kalau Robert Kiyosaki ya timnya mau masuk gitu ya, calon tim mau masuk dia bilang, potong kumismu dia bilang. Oh kenapa Pak? Abang Kaitan semua kerja sini? Enggak potong. Mau enggak orang itu berubah dari kebiasaan rata-rata? Ya, itu nggak nyaman bagi orang tertentu. Saya aja belah rambut tuh ganti-ganti terus tuh. Kiri, kanan, tengah. Ya, kadang rebah, kadang berdiri semuanya gitu. Kita ganti semuanya. Ya, rambut sendiri terserah saya. Ya. Nah, jadi andai kata ada kabar buruk pun diganti. Respon kita bisa pilih.
Jangan mau tergantung oleh keadaan gitu. Kita bisa pilih respon kita. Oke? Nah, kita lihat misalnya laki-laki sikapnya, lihat. Next, satu lagi. Ya, pria itu mesti berani 3 hal. Mesti siap 3 hal. Siap putus hubungan kerja, siap putus cinta, ya. Siap juga putus tali rem gitu ya. Kalau mobilnya ngadat, motornya ngadat gitu ya. Nah, ini bercanda. Jadi pria itu mesti siap 3 hal dan mesti berani 3 hal. Kita lihat. Ini materi saya, berani merantau, berani melamar, berani berbisnis. Itu baru laki-laki. Kalau enggak pakai rok aja sudah. Kalau enggak konde, terserah mau mana. Ya. Mesti berani merantau, melamar, berbisnis. Ini biang rezeki semua ini. Ditolak ya enggak masalah, lamar lagi tuh. Tolak, lamar lagi. Nanti calon mertuanya nanya, kamu ini enggak ngerti bahasa apa? Kemarin ditolak, datang lagi. Sekali ditolak, tetap ditolak, datang lagi. Kamu enggak ngerti ya? Ya mana tahu bapak lupa, kan udah tua. Ya nah, datang lagi. Oke? Nah, akhirnya si bapaknya bilang, udah ke-7 kali gitu kan. Ya sebenarnya saya mencari calon menantu yang tangguh, yang gigih. Ya, karena itu putri saya nikahkan dengan tetangga sebelah. Ya, nah, udah keduluan soalnya. Ya, nah, berani ngelamar kan? Akhirnya jelas jadinya. Ya toh, tahu bahwa dia udah ada yang punya. Ya udah cari orang lain. Ya toh, gitu. Dan betapa banyak ya saya lihat orang tuh kadang-kadang ya cowoknya nggak cakep, ya cowoknya nggak cakep. Tapi istrinya bisa cakep, bisa kaya. Itu sering banget ya testimoni dari istri adalah apa? Karena cowok ini datang terus gitu loh, gigih. Datang terus, ditolak, datang lagi kan. Akhirnya sudah nikah gitu kan. Nah jadi juga. Beneran, bukan sekali itu. Jadi teman-teman yang kurang ganteng jangan pesimis ya. Masih bisa cara, ya masih ada cara. Oke, kita lihat merantau yang pertama. Jadi Imam Syafi'i, jadi di Indonesia itu yang terkenal adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau di dunia kan ada 4 mazhab ya, yang terkenal di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei itu Imam Syafi'i ya. Makanya kadang-kadang kalau kita pergi ke Hong Kong kaget, cara azannya beda ya, karena iqomahnya itu kayak azan dia, diulang 2 kali. Hayal sholah, hayal sholah, hayal falah, hayal falah gitu, 2 kali dia. Ya, jadi itu mazhab ya. Kalau Imam Maliki lain lagi, sedikit ada perbedaan, gerakan sholat semuanya juga ada perbedaan. Makanya kalau Imam Maliki juga sama anjing gak masalah. Ya, karena bagi dia yang najis itu kalau air liurnya kena ke bejana minum. Kalau yang lain gak masalah. Makanya ada anjing di mana-mana di sana. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong sama anjing ternyata saya kaget luar biasa itu ya. Anjing saja, anjing itu kan katanya najis. Katanya haram bagi muslim. Ya, anjing saja yang kononnya haram itu. Kalau sudah ikut training, ternyata anjing itu bisa memberikan sertifikasi halal. Ini beneran. Anjing kalau sudah ikut training, bisa memberikan sertifikasi halal. Ada dalilnya? Ada. Al-Maidah 4. Ya, jadi anjing itu, ya, kalau sudah di training dengan syarat sudah training, ya, kalau belum ikut seminar, belum ikut training belum bisa. Sudah training, ya, terus dijadikan memburu hewan, kelinci, rusa dan seterusnya. Dia buru, maka buruannya halal dimakan. Tapi kalau dia belum di training, belum terlatih, buruan dia tidak halal kita makan. Itu 4 mazhab ngomong hal yang sama. Artinya apa? Anjing saja kalau ikut training naik derajat, betul? Apalagi kita yang lebih ganteng, ya. Nah, ini beneran. Itu yang saya omongin ada di Al-Maidah 4, coba cek. Dan itu diterjemahkan sama oleh 4 mazhab. Ya, jadi anjing kalau sudah dilatih itu, tangkapan dia menjadi halal. Gitu. Luar biasa itu. Naik derajat. Nah kalau anjing biasa dia tangkap beda, itu tangkap buat dia. Kalau kita makan itu kita makan bangkai. Kalau dia tadi enggak, yang pertama dia cuma menangkapkan. Nah, makanya halal. Oke. Nah Imam Syafi'i mengatakan ini makamnya, Masjid Imam Syafi'i di mana makamnya? Ya? Di Madinah atau Palestina? Mesir. Dia lahirnya Palestina, kemudian merantau ke Irak, Madinah, terus meninggal di Mesir.
Ya. Nah, Imam Syafi'i ini dia lebih ketat biasa mazhabnya. Ngomongnya juga lumayan keras ya. Jadi 5 manfaat dari merantau. Pertama, menghilangkan kejenuhan kata dia. Betul sekali. Dan saya selalu sampaikan bagi mahasiswa Umar Usman ya, kalau Anda merantau itu ya, kalau Anda tinggal di kota kecil, saya bukan meremehkan kota kecil, saya pun dari kota kecil. Kalau kita dari kota kecil, dari kampung, mohon maaf ya, tanaman sehebat apapun, kalau potnya kecil, nggak bisa apa-apa dia. Benar nggak? Segitu aja dia, potnya kecil. Anda jago internet luar biasa gitu, Anda jago programming misalnya, tapi Anda tinggal di kampung, mau ngapain coba? Tidak ada yang menghargai jasa Anda, betul? Anda jago training, service excellent misalnya, tapi Anda tinggal di desa misalnya, mau ngapain coba? Oke? Nah, jadi kalau sehebat apapun kita, tanaman itu kalau potnya kecil nggak kemana-mana dia. Tapi kalau kita tanaman biasa, dikasih tanaman yang dikasih di halaman yang luas, jadi sesuatu, betul? Rumput sekalipun. Jadi potensinya lebih kebuka. Ya, walaupun ada resiko dia keinjak bisa jadi, tapi potensinya sepadan dengan resikonya. Kalau di pot aja nggak kemana-mana. Oh tapi nanti kan kampung kita kasihan Mas Ipo, nanti ada ilmunya. Jadi kalau udah sukses, sudah cukup, bisa jadi kita balik lagi, boleh. Atau kita nggak balik, ilmunya yang balik, boleh. Atau kader kita yang balik, boleh. Bangun lagi. Ya, jangan kalau nggak kota semua jadinya rame. Ya, jadi bisa kita yang balik, atau ilmu kita yang balik, atau kader kita yang balik. Ya, nah, membuang kejenuhan satu, terus mencari bekal hidup. Pak Dahlan Iskan, ya kita tahu semua mantan Menteri BUMN, bosnya Jawa Pos, dia mengatakan dia kan miskin luar biasa, sampai sarungnya aja itu dia lebaran ibunya tuh cuma bisa beliin sarung bekas, ya, buat lebaran gitu. Yang mampu dibelikan cuma sarung bekas, miskinnya luar biasa. Nah bagaimana cara dia keluar dari kemiskinan itu? Dia merantau, jadi keluar dari lingkaran kemiskinan. Dia ketemu kampung lain yang tidak miskin, dia merantau ke Kalimantan waktu itu. Makanya istrinya orang Kalimantan. Sama kayak saya istrinya juga orang Kalimantan. Ya. Nah, cari bekal hidup, cari ilmu, cari teman dan belajar tata krama. Karena tiap daerah itu beda-beda ininya ya, tata kramanya beda-beda. Kalau di Arab Saudi itu, ya, itu yang sopan itu kalau kita mau minta jalan itu kita pegang kepalanya, itu sopan. Sopan itu. Kalau kita pegang bahu ya, nah dia enggak pegang kepala tuh berarti sopan itu. Ya, kepala kita pegang itu, enak ya itu, dia jalan gitu ya. Nah, dia mau sholat di depan kepala orang dipegang semua sama dia itu sopan. Ya, biasanya pegang kepala ya. Nah, jadi standarnya beda sama kita. Kalau pakai sarung itu kurang ajar menurut mereka. Sarung itu artinya habis junub. Ya, jadi kalau lihat orang Indonesia pakai sarung itu mereka udah ngikik dalam hati itu ya. Ke masjid habis junub nggak sopan beneran ini orang Indonesia katanya. Nah, beneran itu culture mereka seperti itu. Ya, jadi sarung itu di mata mereka itu kurang sopan. Makanya dia nggak ada di antara mereka yang pakai sarung. Ya. Nah, tapi masih mending lah pakai sarung daripada nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah, lanjut. Dan kita lihat juga, ya, nah ini kata-kata dari Imam Syafi'i, jadi manusia akan beroleh derajat yang mulia jika ia meninggalkan tempat asalnya dan mendapatkan tempat barunya, persis seperti emas yang terangkat dari tempat asalnya. Emas itu di tempat aslinya, di tempat asalnya murah, betul? Begitu dipindahin ada harganya. Dipindahin lagi ke kota ada harganya, masuk pabrik ada lagi harganya, dimasuk di showroom beda lagi harganya, ikut pameran beda lagi harganya, betul? Di tempat aslinya, tempat asalnya rendah harganya. Luar biasa tuh kalimat dari Imam Syafi'i. Makanya dia ngomong keras sekali, dia bilang kalau orang tidak merantau itu pasti orang yang malas, dia bilang gitu. Ya, pasti orang yang malas. Jadi harus merantau. Nah kita yang sudah di Jakarta geser, Jakarta Barat, Selatan Depok, ya, atau Jakut bisa jadi. Bekasi juga boleh, mana-mana aja. Ya, geser. Akan beda perspektifnya, percaya sama saya. Anda begitu pindah tuh cara Anda melihat tuh berbeda. Ya, pasti percaya sama saya. Kalau enggak aja coba aja. Ya. Lanjut. Nah, bahkan kita lihat ini sejarah hijrah, sejarah merantau, udah ada dari dulu. Hampir semua nabi merantau. Nabi Adam paling jauh merantaunya dari sorga bahkan. Ya. Turunnya di mana? India, dekat Nepal. Ya, jauh banget. Jalan lagi ke Mekah jauh banget. Ya, nah, Nabi Nuh juga sama ya. Dan seterusnya Nabi Muhammad juga sebelum Madinah dia merantau dulu ke Taif tapi gagal, ditolak di sana. Ya, bahkan orang terkaya di zaman Nabi itu pernah ke Afrika. Abdurrahman bin Auf gagal di sana, terus ke Taif, baru ke Madinah, baru sukses. Sa'ad bin Abi Waqqas itu merantau ke Madinah, terus Cina. Ya, makanya ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Saya pernah ke sana, ke makamnya. Ya. Dan orang jarang tahu juga, itu ternyata sahabat Nabi itu yang merantau ke Cina itu 6 orang. Kalau yang ke Rusia itu 20 orang. Jadi Rusia itu nenek moyangnya cenderung banyak yang Islam.
Dan itu disampaikan oleh Perdana Menterinya atau Presidennya saya lupa, itu disampaikan pada Din Samsudin. Jadi bilang bahwa Rusia ini sejarahnya Islam sebenarnya. Dia ngomong itu, makanya diresmikan masjid terbesar kan, barusan itu. Dari Putin, Erdogan, dan satu lagi siapa? Mahmud Abbas. Masa nggak tahu? Perdana Menteri Palestina siapa? Hah? Siapa? Ini pernah ke kota nggak ini ya? Nggak tahu semua, nggak pernah lihat TV, nggak pernah gini. Siapa? Oke, nanti googling dah ya. Nah itu, ya Rusia seperti itu, merantau semuanya. Ya bahkan Isa itu dia pernah merantau ke Mesir. Isa waktu kecil kan diburu, ya dalam sejarah Islam, dalam sejarah Kristen sama ya, waktu kecil dia diburu. Nah dia bersama ibunya Maryam, ya itu lari sampai ke Mesir bahkan. Begitu mulai aman baru akhirnya dia balik lagi ke sana. Jadi hampir semuanya pernah merantau. Ya, kita lihat apa saja hikmah dari merantau. Mengasah otak kanan, buka wawasan, mengundang gagasan. Oke? Menambah pertemanan, enggak itu aja. Terus apa lagi? Mompas semangat. Orang kalau merantau lebih sukses, karena apa? Semangatnya lebih besar. Itu kata siapa? Pemain bola, huruf depannya Z siapa? Zidane. Ya. Pemain bola kebetulan muslim, ya. Nah itu dia bilang, orang perantauan itu lebih sukses karena dia lebih semangat. Oke, pasti itu, benar gak? Nah, kita dirantau orang gimana mau malas coba? Ya kalau malas ya kere, gak ada yang bantuin coba. Kalau di lingkungan sekitar malas pun gak apa-apa, masih bisa makan sama sini, situ semua masih bisa. Semua masih mau terima kita, kita melarat pun diterima sama mereka. Betul? Tapi kalau di perantauan gak bisa udah. Dan ya ada ayat yang bunyinya dibilang adalah manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar apa? Saling mengenal. Kalau tidak ada yang merantau, ayat itu tidak bisa dilaksanakan. Betul nggak? Semua diem aja gitu. Gimana antar suku bisa ketemu, benar nggak? Karena ada yang merantau, akhirnya antar suku itu, antar bangsa itu akhirnya saling mengenal. Ya, itu hikmahnya. Nah, bahkan meningkatkan taraf hidup, memenangkan persaingan. Nah, jadi gini, kita bikin keripik singkong. Di kota kita nggak dihargai. Jadi kita ya nggak dianggap. Tapi begitu kita bawa ke Bekasi, oh beda, orang Bekasi menghargai. Kita bawa ke Jakarta, oh lebih menghargai. Kita bawa ke Singapura, lebih menghargai. Akhirnya kita menang persaingan di sana. Jadi di sini nggak menang, di sini menang. Gitu. Atau sebaliknya, kita di web designer terkenal di Jakarta. Karena persaingan yang dahsyat, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dianggap. Nah kita mundur dikit, kemana? Mungkin Semarang misalnya. Oh dianggap di sana. Gitu. Ya, jadi kita bisa memenangkan persaingan begitu barangnya kita pindahkan. Ya. Itu caranya, entah diri kita yang pindah atau barang kita yang pindah. Jadi teman-teman misalnya barangnya ditolak di sebuah kota, jangan putus asa, cari kota lain. Bumi Allah itu luas, cari negeri yang lain, cari kota yang lain. Sampai ada yang nerima. Contoh, Nabi punya barang bagus, namanya apa? Islam, betul? Diterima, enggak diterima, ditolak oleh pasar. Dia cari kota yang mau terima, betul? Yang gampang terimanya, Madinah, udah situ dulu. Nah, ada itu berhasil, susun kekuatan, baru akhirnya ke semua tempat. Ya, jadi cari tempat yang mau terima produk Anda, jasa Anda, diri Anda. Ya, jangan ngeluh. Lanjut. Ini bukti yang lain ya bahwa ini kita mungkin faktanya tidak suka tapi ini beneran terjadi bahwa orang Chinese perantauan, orang Tionghoa perantauan itu lebih sukses. Mereka berasal dari Cina Selatan biasanya, jumlahnya hanya 4% ya. Berbanding dengan Cina daratan yang 1,2 miliar, tapi jika kekuatan ekonomi mereka digabungkan jumlahnya bisa 400 miliar dolar. Ya. Bahkan kita lihat ya 60% investasi asing yang ada di Cina daratan dibawa oleh si overseas Chinese. Coba 60% investasi yang masuk itu dibawa oleh berapa persen tadi? 4% tadi. Ya. Lihat orang Chinese kalau di tempatnya sendiri nggak jadi apa-apa tuh, dibayar murah dia. Betul? Tapi yang dia merantau hebatnya luar biasa. Itulah yang bawa uang masuk sampai 60% ke dataran Cina. Ya, kita suka atau tidak suka fakta ini terjadi. Ya, belajar, jangan marah, belajar. Oke? Terus ternyata 70% ekonomi ASEAN dikuasai oleh overseas Chinese, orang-orang Tionghoa perantauan. Ya, yang merantau, bukan yang diam-diam saja. Kita lihat contoh yang lain. Ya, tadi Cheng Ho juga kita tahu ya, Chinese perantauan. Orang Minangkabau juga terkenal ya, suka merantau, betul? Pokoknya ada persimpangan, ada dia itu. Ya. Bahkan ya kalau dia dagang itu ya, wah itu sulit disaingi. Ya. Bahkan lawan orang Chinese pun dia bisa selalu lebih depan. Satu langkah di depan dia. Jadi orang Chinese-nya buka ruko, dia satu langkah di depan, buka lapak. Ya, nah itu orang Padang itu. Banyak akalnya ya. Nah,
Jumlahnya di Jakarta cuma 6%, tapi mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Jakarta. Mereka lah yang awal-awal mengembangkan pusat perdagangan seperti Tanah Abang, Senen, Blok M, Jatinegara, Pasar Cipulir. Itu mereka semuanya. Ya. Nah, makanya kalau lagi lebaran tuh ya, balik tuh mereka ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, ke Sumatera Barat, itu macetnya luar biasa di sana. Di Bukit Tinggi tuh kalau lagi lebaran, mending jalan kaki aja. Macetnya luar biasa. Ya, karena bawa mobil semua masing-masing. Mereka juga mudiknya sama-sama, namanya apa? Tuh tahu semua, banyak orang Padang di sini ya. Kalau saya, ibu saya Padang, ya, ayah saya Jawa, Jogja, oke, istri saya Kalimantan, tinggalnya lama di Batam, sekarang pindah Jakarta. Maka kalau ditanya orang apa Mas Ipo? Orang apa? Saya bilang orang kaya, alhamdulillah ya. Nah, bercanda ya, jangan direkam ya. Gak apa-apa, rekam juga boleh ya. Termasuk juga tokoh-tokoh Padang perantauan, Minangkabau perantauan yang menjadi tokoh nasional bahkan internasional, kita lihat ya. Tan Malaka, Syahrir, Hatta, Nasir, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Khotib Minangkabawi. Siapa ini? Ada yang tahu? Imam pertama di Masjidil Haram yang bukan orang Arab, dialah orangnya. Dia ini akhirnya menjadi guru bagi pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Jadi pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu gurunya sama. Belajar di tempat yang sama, di Mekah. Oke? Tapi pas pulang pemahamannya berbeda. Jadilah NU, jadilah Muhammadiyah ya. Nah, gak apa-apa, apapun gak masalah ya. Kalau Muslim tuh beda-beda ini. Jadi cara pikir kita itu terhadap kelompok itu, anggap mereka tuh sebagai fokus dakwah. Apa? Jadi kalau NU fokusnya pada culture, Muhammadiyah fokusnya pada pendidikan, gitu. HTI fokusnya pada khilafah, gitu. Kalau enggak kita enggak jadinya, oke? Yang P3, PKS dia fokus pada parlemen, pada politik. Kalau enggak habis juga kita semuanya, gitu. Nah ada lagi misalnya kayak jemaah tabligh fokus pada masjidnya, jadi fokus masing-masing gitu. Jadi enggak ada masalah kalau menurut saya, ya. Yang masalah itu kalau kita enggak bisa nerima ini semua, ya. Kalau back to sunnah ada namanya salafi dan seterusnya. Nah kalau one day kita pengen tahu tentang sunnah, tanya sama mereka. Oke? Terus kita pengen tahu nih, oh gimana nih antara pertemuan budaya ini dengan agama? Kita belajar sama orang NU. Terus institusinya gimana nih pendidikannya? Belajar sama orang Muhammadiyah. Ya, akhirnya kita punya fokus dakwah masing-masing. Jadi bukan perbedaan kalau menurut saya. Ya. Buya Hamka kita tahu, Buya Hamka ini luar biasa ya. Ini lapang hatinya luar biasa. Dia dipenjarakan oleh Soekarno, ya. Tapi akhirnya apa? Dia yang mau nyolatkan untuk Soekarno. Ya, tidak ada dendam, tidak ada perasaan apapun. Sholatkan lagi. Dan dia tidak tanya apapun. Disuruh sholatkan, dia sholatkan aja, gak masalah. Tidak dia ungkit-ungkit, tidak ini, enggak semuanya. Ya, karena Soekarno pun dalam surat kecilnya dia bilang, kalau aku meninggal nanti, tolong aku disolatkan oleh Buya Hamka. Luar biasa itu, lapang hatinya luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini dalilnya. Jadi merantau itu mengayakan. Gak mungkin orang merantau gak kaya, bingung saya. Dalilnya ada. Sesiapa yang merantau di jalan Allah dengan syaratnya itu, sesiapa yang merantau di jalan Allah, maka dia menemukan bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini bukan hadis loh ini. Dan tidak ada syarat lain. Asalkan dia gigih, asalkan dia pintar, nggak ada. Asalkan dia pintar bergaul, nggak ada. Syaratnya cuma apa? Berhijrah di jalan Allah, cuma itu. Maka kalimatnya. Tidak ada syarat yang lain. Atau tanda bintang di sini. Syarat ketentuan berlaku, nggak ada. Oke? Hijrah karena Allah langsung dapat nih tempat yang lebih luas dan rezeki yang lebih banyak. Hanya itu. Ya. Gigih, pinter, supel nggak ada di sini. Nilai tambah doang itu. Kita suka nambah-nambahin sendiri. Sama kan sedekah itu akan berbalas kalau ikhlas. Padahal saya bilang nggak ikhlas, dibalas saya bilang. Ya. Kalau ikhlas ada lagi balasannya. Tapi nggak ikhlas pun dibalas saya bilang. Jangan nambah-nambahin saya bilang. Cek ayatnya saya bilang. Nggak ada asalkan kau ini, asalkan kau ini, nggak ada. Sedekah berbalas sudah langsung. Ya. Nah ini juga sama, kalau kita merantau karena Allah, langsung dapat ini. Contohnya apa? Mas Ipo saya pindah dinas, kemana? Ke Pontianak. Kenapa pindah sana? Ya dinas Mas Ipo. Kenapa dinas? Ya cari nafkah. Kenapa cari nafkah? Kan Allah nyuruh, nafkahi keluarga. Itu insya Allah karena Allah itu. Merantau dinas sana. Kenapa Jakarta? Ya kuliah Mas Ipo di Umar Usman. Kenapa kuliah? Ya nuntut ilmu. Ngapain nuntut ilmu? Kan Allah suruh nuntut ilmu. Betul? Berarti ada faktor Allahnya itu. Tentunya lebih baik. Ya. Kenapa hijrah sana? Kabur dari masalah Mas Ipo, banyak utang di kota ini. Bukan ini nih. Makin susah hidupmu. Ya. Ada yang punya utang di sini? Dari wajah-wajahnya kelihatan ini ya. Nah. Gak apa-apa, punya utang itu simpel aja ya. Ada kiatnya ya. Pertama apa? Dibayar ya. Nah.
Cara bayarnya ada 2. Pertama apa? Transfer 1. Kedua temui orangnya, hanya itu nggak ada cara lain. Mau dicatat boleh ya, nah 2 cara aja. Lanjut. Nah sering makin ke sini ternyata orang itu makin stres ya. Bahkan menurut penelitian sejak tahun 80-an sampai 2009 tingkat stres itu meningkat dari waktu ke waktu 18% sampai 24%. Jadi stres itu meningkat. Terus apa yang terjadi? Kita lihat. Ini ya, yang stresnya saking parahnya melakukan ini. Apa persamaan mereka? Bunuh diri. Terkenal semua nih, sukses semua nih. Menurut dunia sukses nih. Tapi endingnya bunuh diri semuanya. Ya. Ini siapa? Apa profesinya? Dia itu band ya, punk paling berpengaruh sedunia. Sex Pistol. Pendirinya dia. Mati bunuh diri. Nirvana itu kan besar tuh, hebat tuh. Terinspirasi dari dia. Makanya pengen mati kayak dia juga. Kurt Cobain itu. Kamu bunuh diri sama kayak dia nih. Ya, bagi mereka yang hebat tuh kayak gitu. Ya. Menurut mereka tuh husnul khotimahnya gitu. Ya, nah, kalau kita enggak. Ya. Karena mereka udah sukses, sudah semuanya. Udah manggung di sini, manggung di situ. Bagi mereka sudah naik haji itu, udah selesai semuanya. Apalagi coba? Ya, udah akhirnya kayak gitu. Ini baru nih kejadiannya tahun lalu. Marilyn Monroe kita tahu ceritanya seperti apa. Bahkan di suratnya, ya, dia kan fotonya tuh selalu senyum di mana-mana. Saya lihat patungnya di mana-mana selalu senyum. Di Korea saya lihat patungnya senyum, di Amerika patungnya selalu senyum. Ya, padahal apa? Dia ngaku hidupnya tidak bahagia. Bahkan di surat terakhirnya dia bilang, dia curhat, dia bilang apa? Tidak ada laki-laki yang baik-baik yang mau sama aku kata dia. Ya iyalah ente kayak gitu soalnya ya. Nah ini juga artis Mandarin ya. Ini ceritanya agak aneh. Dia ditolak ya, putus sama pasangan gay-nya. Akhirnya lompat dari hotel, meninggal. Nih terkenal di zamannya. Ini siapa? Perdana Menteri Korea. Itu lompat juga tuh dari tebingnya. Saya pergi ke tebingnya itu ya, seremnya luar biasa tajam-tajam itu, dia lompat gitu. Sampai sekarang tebing itu diawasi karena menjadi tempat bunuh diri bagi orang. Ya akhirnya diawasi. Lanjut. Nah, gimana caranya biar tidak stres? Saya mengajak teman-teman untuk melihat paradigma ini, ya. CN235, siapa yang bikin? Perusahaan apa yang bikin? IPTN. Kalau namanya sekarang adalah Dirgantara Indonesia. Jadi yang paling ngerti soal CN235 siapa? Ya, IPTN. Ya, bukan NASA, bukan Nokia, bukan Apple, betul? Yang paling ngerti adalah ya IPTN. Dirgantara Indonesia. Nah yang bikin manusia siapa? Siapa yang paling ngerti tentang manusia? Bukan manusia, bukan manusia. Yang bikin manusia, betul? Nah itu pentingnya kita kenal agama, melek agama, kita lihat penelitian seperti apa. Seluruh data saya pakai ini ya, pakai riset semuanya, pakai dalil semuanya. Jadi menurut penelitian ya, sebuah kampus dan penelitian yang lain, ternyata orang yang beragama itu lebih bahagia. Penelitian di 150 negara. Anda kalau tidak setuju bikin penelitian tandingan, 170 negara. Atau di 3 planet misalnya, ya, nah baru bisa ngalahkan. Kalau enggak percaya aja udah. Terus menurut jurnal Science ya, Psikologi Science ya, orang yang tak beragama memiliki percaya diri dan kondisi psikologi yang lebih baik. Penelitian melibatkan 200.000 orang di 11 negara. Penelitian yang lain yang kita lihat, ya, menurut Legatum Index ya, orang yang taat beragama memiliki daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Jadi krisis tetap tenang dia. Ya. Krisis tenang dia. Tetap eksis ketika krisis gitu ya. Nah, kemarin saya talk show sama CFO-nya Zalora, kita bahas itu. Jadi krisis itu peluang, karena apa? Setiap kali krisis, perhatikan baik-baik. Setiap kali krisis selalu lahir miliarder baru. Betul? Selalu itu. Nah, apakah Anda menjadi orang yang mengeluh-ngeluhkannya? Atau ambil peluang ketika krisis. Karena krisis itu bahasa Mandarinnya Wei Qi. Itu terdiri dari kata Wei Xian dan Qi Hui. Artinya apa? Bahaya dan peluang. Memang ada bahaya di sana, memang ada juga peluang di sana. Tergantung kita mau lihatnya gimana. Ya, tapi bukan berarti juga ngecil-ngecilkan krisis. Enggak. Oh enggak apa-apa nih kita aman-aman nih sehat nih, enggak gitu juga. Ya. Atau malah banding-bandingin. Oh enggak apa-apa kok, yang negara lain lebih parah kok. Menurut saya itu analogi yang tidak tepat juga. Ya. Kayak ibaratnya rumah kita kebakaran ya. Oh enggak apa-apa kita masih dapur yang kebakar. Itu rumahnya lebih hancur loh ya. Nah. Mama tenang aja, enggak apa kita baru dapur kok, itu lebih hancur. Udah diam di rumah, enggak kayak gitu. Itu cara pikir yang salah juga menurut saya. Kan ada yang kayak gitu tuh cara pikirnya. Ya, banjir, papa ini udah banjir pada sampai sini, tenang aja. Tetangga ini tenang aja udah enggak apa-apa. Ya,
Itu cara pikir yang keliru menurut saya. Akui itu krisis, akui itu masalah, ya, tapi respon kita yang menentukan. Ya, karena kalau kita nggak tahu itu masalah, kalau Pak Dahlan Iskan menyebut itu fase denial, kita menyangkal. Yang sulit kita sendiri, obatnya nggak ketemu. Tapi kalau kita akui, oh ini penyakitnya, betul? Akhirnya cari tahu obatnya. Ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau kita sangkal, nggak sembuh jadinya. Ya, nah lewati fase denial itu, ya. Dan penelitian dari university ini mengatakan syukur dan yakin kepada Allah membuat orang lebih bahagia. Jadi punya agama itu membahagiakan. Makanya saya nggak setuju orang yang mengatakan, oh ini bisnis masih po, jangan bawa-bawa agama. Ini politik masih po, jangan bawa-bawa agama. Justru agama itu masih dibawa kemana-mana, benar nggak? Anda ke Jamban saja masih bawa agama, benar nggak? Ada doanya, ada adabnya. Salah-salah ngawur jadinya, nggak sehat jadinya. Kemana aja masih bawa agama gitu. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke bisnisnya, kita akan bahas sisi bisnisnya, ya, melek bisnis, kita lihat. Jadi gini loh logikanya, jangan panik, tenang dulu ya, tenang. Ini lihat langsung panik, tenang ya. Ini pelajaran kimia atau fisika? Matematika ya. Itu dulu sekolah nggak itu ya? Jangan-jangan sekolah dulu bayarnya pakai dodol itu ya. Nah. Matematika, sinus, kosinus, dan tangen ya. Apa artinya ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya juga aslinya nggak ngerti ya. Pas mau presentasi baru pelajarin lagi gitu ya. Nah. Jadi sinus kosinus itu ya paling tinggi angka berapa? Hah? Sinus kosinus paling tinggi angka berapa? Angka 1. Paling kecil angka berapa? -1. Betul ya? Yang dulu pernah sekolah tahu itu ya. Nah kalau tangen angka paling kecil berapa? Minus tak terhingga. Angka paling besarnya berapa? Juga tak terhingga. Apa ini? Ini adalah analogi tentang bisnis. Tentang kerja. Kalau Anda kerja jadi karyawan itu kayak sinus kosinus. Stabil semuanya. Angka paling gedenya 1. Gajinya udah segitu tuh. Gak mungkin gaji 2 miliar, gak mungkin itu. Oh tahun depan jadi 3 miliar, gak mungkin itu. Bonus dapat 80 miliar, gak mungkin itu. Ya, ketakar dia pasti. Kalau susah pun, lagi ngutang pun juga -1. Paling utangnya cuma periuk, panci, ya kan. Nah, cicilan motor, oke, listrik, air, itu aja -1. Jadi gak jauh-jauh angkanya. Gak mungkin karyawan punya utang 20 miliar, gak ada itu. Ya, jadi angkanya ketakar. Nah itu kalau lagi tinggi itu habis, uang lagi banyak tuh ya, itu habis gajian. Ya. Makannya ayam. Besoknya makan bayam, mulai turun. Ya. Pas minus gitu, garam. Ya, nah ada mulai ke bawah itu puasa Senin Kamis dia. Nah, ya. Hati-hati tuh ada yang meninggal itu. Karena apa? Puasanya Senin bukannya Kamis. Ya, nah itu bahaya itu ya. Jadi kalau puasa Senin bukan juga Senin ya, jangan bukannya Kamis gitu ya. Kalau puasa Senin Kamis ya bahaya beneran itu, oke? Jadi ibadah pun juga pakai ilmu ya. Kalau tanpa ilmu nanti bisa meninggal, kasihan juga itu ya. Nah kalau tangen tanpa batas, pengusaha ini minusnya bisa gila-gilaan. Tapi kalau untung juga gila-gilaan. Mana yang benar, mana yang baik? Mesti paham konsekuensi, itu aja. Apapun Anda pilih punya konsekuensi. Allah aja, Nabi aja gak pernah maksa. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, terserah. Tapi konsekuensinya gini loh, dikasih peringatan, dikasih peringatan. Nah, beruntunglah jiwa yang menyucikan, celakalah mereka yang mengabaikan. Pilihan, tapi masing-masing punya konsekuensi, betul? Contoh, saya ini ada infokus, saya pecahkan misalnya, boleh? Boleh, tapi ada konsekuensi. Ganti, 1, nama dicoret dari Telkom, betul? Peserta juga IPODI gila sudah ini ya. Gak usah ikut seminarnya sudah ya. Infokus ke arah sana dipecahin sama dia. Oke? Semua ada konsekuensi. Sholat 2 bahasa boleh gak? Orang kan ada yang sholat bahasa Jawa gitu misalnya kan. Ini enggak, sholat 2 bahasa boleh gak? Boleh tapi gak diterima. Ya enggak? Iya, boleh tapi gak diterima. Dosa malah jadinya. Jadi apapun yang dilakukan tuh boleh ada konsekuensi. Nah sama juga Anda jadi karyawan ada konsekuensi, Anda jadi pengusaha ada konsekuensi. Kebanyakan orang tidak paham konsekuensi. Pas gagal nyalahin partnernya. Kalau Anda jadi pengusaha mentalnya gitu, percaya sama saya, gak bakal sukses. Sampai kapanpun gak bakal sukses. Karena apa? Anda tidak bertanggung jawab atas keputusan Anda. Tapi memang benar Mas Epo, dia yang nyolong Mas Epo, karyawan saya nyolong.
Yang rekrut karyawan itu siapa? Yang nggak controlling itu siapa? Kenapa Anda bisa tercolong? Betul? Tapi partner saya masih dia kerjanya malas-malasan. Saya semuanya yang kerja, capek saya. Yang milih partner itu siapa? Yang memutuskan untuk berbisnis itu siapa? Yang nggak jelas bagi hasilnya di awal siapa? Oke? Tanggung jawab, walaupun jelas dia yang salah. Ya, kalau pengusaha pengen sukses gitu caranya. Anda jangan nyalakan keadaan. Ya. Nah, tapi investor saya masih itu dia modalnya janjinya 100 juta. Tahu di awal cuma iprit-iprit 2 juta, 3 juta. Mau apa kita? Yang bujuk dia siapa? Ya. Yang mengatakan bisnis harus ratusan juta siapa coba? Kan Anda yang mulai semuanya. Yang memutuskan untuk berbisnis kan Anda juga. Betul? Bertanggung jawab. Ya. Ada orang gagal, ya. Ada mentornya siapa gitu, ya, pemilik bimbel misalnya gitu. Dia nyalahin, oh tuh gara-gara dia tuh, aku ikut seminarnya dia tuh. Yang dia omongin mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kan Anda yang menyerap, betul? Anda yang mengolah, Anda yang mengunyah. Ngapain ada salahin dia? Mungkin Anda yang serakah, Anda telan mentah-mentah semuanya. Satu. Kedua, Anda mungkin yang tidak belajar lanjutannya. Taunya cuma sepotong aja. Dua, ketiga dan seterusnya. Jadi bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kita ambil. Ya. Nah, ini adalah aneh. Pas rugi dia nyala-nyalain itu, pas untung makan sendiri, kan aneh coba. Jadi bertanggung jawab kalau pengen jadi entrepreneur. Jadi untung bisa, rugi bisa, yang penting kita tanggung jawab. Termasuk ya kalau teman-teman nanti usahanya besar, muncul lagi konsekuensi yang lain, apa itu? Bisa jadi kepolisian, betul? Bisa lagi ranah hukum, semakin besar bisnis Anda akan ketemu kayak gituan semuanya. Bertanggung jawab lah, ya jangan lempar-lempar bola seperti itu. Lanjut. Pagi, sore, omset. Enggak kena teman sebelahnya, omset. Oke, pastikan teman sebelahnya kena. Kalau enggak ada orang, jin juga boleh ya. Yang saya anehnya itu, kita hampir selesai ya, sekitar 5 menit lagi selesai. Yang anehnya itu, kita ini belajar fisika 5 tahun, kimia 6 tahun, 5 tahun. Betul? SMP, SMA. Yang anehnya apa? Ilmu uang enggak pernah belajar. Ilmu properti nggak pernah belajar, akhirnya susah, cari uang nggak bisa. Ya, oh tapi kan kimia penting Mas Ipo, betul saya setuju. Kalau kimia penting, tentu ilmu uang juga penting, betul ya? Anda belajar 6 tahun tentang kimia, 1 hari pun tidak belajar ilmu uang. Yang katanya kuliah finance sekalipun, ternyata bukan ngomong uang. Apa itu? Ngurusin uang orang itu. Bagaimana uang bertumbuh, berkembang, nggak pernah belajar. Makanya susah cari uang semuanya. Udah berumur, udah jenggot di sini, nggak bisa cari uang. Tersinggung ya. Nah, orang Filipina, orang Malaysia, orang Singapura saya salut. Mereka itu usia SMP biasa cari uang, walaupun keluarga kaya. Liburan kerja di McD, KFC, kerja di pom bensin, itu biasa. Ya, SMA gitu juga, enggak melulu orang miskin, banyak orang kaya seperti itu. Nah kita kan enggak. Malu kalau kerja. Kalau kerja itu artinya memang keluarga lagi susah. Ya. Padahal Nabi itu mulai cari uang usia berapa? 6 tahun jadi penggembala. Usia 6 tahun coba. Ya. Kita masih main itu ya, TK gitu ya, main lompat-lompat. Nabi udah cari uang itu. Usia 6 tahun jadi penggembala. Usia 8 tahun jadi pedagang, ikut pamannya. Ya. Nah kita kalau gitu, wah ini anak kecil nanti mata duitan ini. Saya bilang mata duitan itu gak baik. Tapi gak bisa cari duit itu lebih parah menurut saya. Betul ya? Udah tua-tua usia 20-an cari duit gak bisa, itu lebih parah menurut saya. Ya, lebih mending Anda bisa cari duit sejak awal. Orang ngomong mata duitin biar aja, karena dia gak punya uangnya soalnya. Ya, segala yang berlebihan itu tidak baik, kecuali apa? Amal sama duit. Ya, nah itu boleh berlebihan, ya gak apa-apa. Ya. Benar gak? Benar gak ini? Segala yang berlebihan tidak baik kecuali amal, kecuali duit. Boleh. Berlebihan. Ya. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Wah bijaksana dia. Ya. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Itu betul. Tapi kalau Anda ngomong berkali-kali, ntar ketahuan lagi bokek. Ya nah, mending diam aja. Nah mending diam aja sudah. Oke. Nah karena apa? Sepenting-pentingnya uang, lebih penting lagi ilmu di balik uang. Maka saya setuju sama teman-teman yang belajar, cari ilmunya, kejar. Saya ngejar ya, Richard Branson, belasan juta tuh habis. Yang lain sampai puluhan juta itu. Yusuf Qaradawi, itu biaya juga lumayan. Memang sekalian lewat, tapi itu resiko saya ketinggalan pesawat lumayan waktu itu. Kejar ilmunya.
Yang gratis kejar, yang berbayar kejar. Jangan pas gratis rame. Pas berbayar ogah. Ada lagi orang kaya dibalik sama dia. Kalau yang gratisan nggak mau dia. Bayar mahal baru datang dia. Ini pun cilaka menurut saya. Cari ya, saran saya itu ilmu tuh cari, ilmu, guru, buku cari. Orang yang sungguh-sungguh sama ilmu, coba lihat, dijamin tidak fakir. Ya. Andai kata susah pun ketika nuntut ilmunya. Setelah itu naik dia. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Fakir itu gelap, gak akan ketemu dia. Ya. Mereka yang sungguh-sungguh dengan ilmu, coba Anda lihat dimanapun itu, ya, dijamin tidak fakir. Mungkin kaya, mungkin tidak, tapi yang jelas dia itu aman. Level nafkahnya itu aman. Ya, jadi kejar ilmunya. Oke, seminar, training, coaching, semuanya kejar. Lanjut. Kalau saya kejar nih, bagaimana bisa ketemu personal ya saya kejar itu. Ya. Agar bisa ngobrol langsung, ya, tanya-tanya langsung, kita kejar semuanya. Ya, tapi worth it gitu. Karena apa ya? Masuk dalam 500 orang terkaya nih Richard Branson ini. Ya, beda ilmunya. Kalau lihat fotonya juga kayaknya dia minta foto itu ya. Nah, geser dia ke sini gitu ya. Enggak. Jujur, mesti jujur. Saya minta foto sama dia ya. Nah, ini dia waktu itu pegang buku 10 jurus terlarang ya. Jadi anak muda berbisnis itu bagus ya. Awal-awal masih muda berbisnis itu bagus. Karena apa? Minimal Anda menang 3 hal. Berapa hal? Berapa hal? 3 hal. Pertama cukup keberanian. Anda umur 20-an dengan umur 40-an percaya sama saya, tingkat beraninya beda. Betul? Pasti beda. Umur 20 tahun hajar aja udah semuanya itu. Jack Ma nganjurkan gitu. Jack Ma itu orang terkaya di Cina sekarang. 5 besar lah. Yang punya Alibaba.com. Ya. .com atau apa dia itu? .com ya. Nah, lihat tuh mukanya. Ya. Pak Andri Wongso bilang mukanya gak ada hoki itu. Ya. Gak ada hoki orang kaya mukanya, tapi terkaya. Nah, jadi gak ada kaitan dengan wajah ternyata. Oke? Dia bilang, Anda kalau usia 20-an, hajar semuanya. Kalau menurut saya tambahin selagi legal, selagi halal, hajar semuanya. Oke? Karena nanti Anda ketika usianya 40-an, itu tingkat beraninya beda sudah. Percaya sama saya. Saya itu dulu bawa mobil sebelum nikah, itu ngebut itu. Dan saya kalau dipotong, saya akan balas. Saya akan potong balik dia. Ya? Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih cepat, ayo kita kejar terus itu. Belum nikah. Setelah nikah beda. Dipotong orang, biarin aja. Udah, beda sudah. Punya anak, makin slow lagi udah itu. Ya, ini beneran. Dan saya juga gak tahu kenapa kayak gitu. Itu fitrah otomatis aja udah. Karena dimakin, biarin aja sudah. Udah biarin aja udah. Padahal kalau mau perang pun kita ayo sebenarnya. Ya, malah kita makin kenal polisi, makin kenal ini kita makin hati-hati malah itu. Padahal kan kalau ribut tuh ya kita punya relasinya semua. Ya, tapi justru sekarang tuh makin kita hati-hati. Ya, nah itu bedanya. Keberanian usia 20-an, 40 tahun beda. Mumpung usia 20-an, 30-an, kan usia 20-an nih, 30-an nih, bener gak? Ada yang 70-an di sini ada? Ada mukanya mungkin boros gitu ya. Nah, yang boros tuh kantong ya, muka jangan gitu ya. Nah. Pengen awet muda? Pengen awet muda? Saran saya bangun awal satu. Jangan bangun subuh, bangun sebelum subuh. Itu menyehatkan, bikin awet muda. Oke? Kedua, ya, itu makan yang lemak-lemak dikurangi. Tadi Mas Aden udah bilang. Ketiga, follow account Twitter saya. Ya, nah itu. Asem ini pembicaranya ya. Dan kalau masih usia 20-an, masih punya stamina, betul? Capek-capek dikit gak masalah. Tidur langsung sehat kok. Ya. Tapi kalau Anda usia 40-an, 50-an akan beda ceritanya. Ya. Jadi Anda punya stamina, Anda punya keberanian. Cukup berani, cukup stamina. Itu penting. Karena apa? Bisnis itu about, ya, is about berani, is about brave. Kalau Anda jadi dosen, ciri nomor 1 pintar. Kalau Anda jadi investor, ciri nomor 1 adalah disiplin. Kalau Anda jadi pengusaha, ciri nomor 1 adalah berani. Pintar gak jaminan, kaya gak jaminan. Betapa banyak orang ya, dia keluarga kaya, uangnya banyak, oke? Pintar juga, S1, S2, tapi gak berani buka usaha. Oke? Relasi ada, teman ada, investor ada, gak berani. Ciri nomor 1 pengusaha adalah berani. Nah begitu Anda muda, Anda punya ini. Nekatnya ada. Nekat gak baik menurut saya, tapi mending Anda nekat dibandingkan Anda pengecut. Kalau Anda nekat, Anda membuktikan sesuatu. Ini works or it doesn't work. Ini berhasil atau tidak berhasil. Tapi Anda pengecut, apa yang Anda buktikan? Betul? Tidak ada. Jadi nekat itu tidak baik, tapi menurut saya itu jauh lebih baik ketimbang Anda pengecut. Pengecut is nothing, Anda gak buktikan apapun kok. Gak usah ngomong. Ya? Nah jadi mending nekat. Terus Anda cukup waktu ketika gagal. Anda usia 20-an gagal, masih ada usia 27, 28, betul?
Kalau Anda usia 50 gagal, 60 gagal, Anda gak punya waktu lagi sudah. Uangnya sudah habis, tenaga sudah habis, kesempatan sudah habis. Betul? Walaupun contoh suksesnya juga ada, Colonel Sanders gitu misalnya. Ya ada, sukses di usia 60-an gitu. Ya. Tapi kalau Anda bisa lebih awal kan lebih baik. Anda punya stok waktu. Gitu. Makanya saya setuju dengan disampaikan oleh Jack Ma itu, Anda kalau usianya 20-an, 30-an, hajar aja semuanya. Selagi legal, selagi halal, hajar. Ya. Nah, bisnis apa yang mungkin kita lihat? Ini bisnis ya khas anak muda, walaupun semuanya mungkin gitu ya. Pertama internet, ya yang berbasis internet, online marketing, online shop ya. Oke sis, nah itu ya. Nah, sis semuanya ya, mas-mas yang nanya sis semua jawabannya gitu ya. Nah, kaos kaki apa semuanya itu, wah itu wanita itu memang, aduh memang fitrahnya belanja deh itu, ya. Dia stres, capek, kasih uang belanja sehat dia itu. Yakin saya. Ya. Benar itu. Ya. Saya sama istri itu, ya jalan. Tunggu sini sebentar ya, saya mau ke toilet, oke. Ditunggu sebentar di toilet, langsung belanja lagi dia itu ya. Nah, 5 menit aja itu ya, langsung kayak gitu. Ibu saya apa lagi itu ya. Kaos kaki beli ya, kaos kaki beli gitu ya. Enggak bisa diem itu. Ditaruh tempat sebentar gitu ya, kita ke sana sebentar, langsung beli lagi itu. Makanya kalau yang sudah nikah, ya kan suami istri, biasanya jalan ke mall, terus suaminya gandeng istrinya, istri jangan GR. Ya, kan bilang suamiku penyayang, belum tentu ya. Ya, karena ini kalau lepas, implikasinya besar ya. Implikasinya besar, udah gandeng terus udah ya, nah aman sudah ya. Coba tuh ya, misal nih perempuan, misal mau beli apa, kaos kaki buat anak. Di mana? Misal di mana misalnya? Misalnya di apa tuh shopping shop namanya? Apa namanya? Duh lupa saya. Ya, belanja di sana, misal di Metro. Ya. Itu kan harusnya 10 menit putus itu. Dari sini, tempatnya di sana, udah langsung zet gitu. Ya, kalau cowok pasti langsung gitu tuh, langsung ambil jalan diagonal, zet langsung ke sana. Nah wanita beda, tawaf dulu di sini, ya, tawaf di sini, ya, sa'i lagi di sini, ya. Gitu melontar di sini, lontar uangnya di sini gitu ya. Akhirnya perlu waktu 2 jam 45 menit ya. Total costnya ya 500.000 ya. Kaos kakinya 20.000 aja ya. Nah, itu fitrahnya wanita seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda jual, makanya Zalora ngambil fashion karena menurut survei mereka, orang belanja online nomor 1 adalah fashion. Ya, itu surveinya Zalora. Jadi ngapain dipikir yang lain? Ngapain jual yang lain? Langsung dia jualan seperti itu. Ya, dan orang Indonesia menghabiskan waktunya sehari, anak-anak mudanya, orang-orang kotanya menghabiskan waktu 5 jam lebih sehari di depan handphonenya atau komputernya. 5 jam sehari loh. Ya, di antara 5 jam itu kan capek juga, enaknya shopping. Ya kan? Nah itu. Dan anehnya jam shopping itu adalah ketika mereka habis stres bekerja ternyata. Itu surveinya Zalora. Jadi kerja stres gitu kan, jam 12 langsung shopping, senang dia udah. Ya, habis itu nanti jam 1 kerja lagi dia. Ya. Nah seperti itu, jadi shopping itu menyenangkan. Gak percaya tanya ibu-ibu ya. Nah, makanya ada pepatah mengatakan ya, kalau Anda bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, berarti Anda tidak tahu tempat shopping itu di mana katanya ya. Nah. Atau Anda memang bisnisnya berbasis software ya, atau yang tadi itu tradingnya, kita jualannya. Atau Anda softwarenya, makanya orang-orang terkaya zaman sekarang yang muda-muda itu pasti rata-rata mainnya di software, betul? Atau application, Facebook, betul? Kaya. Terus siapa lagi? Nah kalau zaman sekarang turunannya lagi nih, apps namanya. Gojek misalnya. Itu pinternya dia tuh. Ya. Ketika lagi krisis, ekonomi nggak sanggup apa-apa, tapi kan tetap orang perlu kendaraan. Perlu nyampe, betul? Nah itu namanya needs ada wants. Pengusaha itu harus fokus pada needs apa, wants itu apa. Oke? Yang penting nyampe gitu loh. Gimana cara nyampe? Pakai Gojek. Tapi infrastruktur mahal, ya udah pakai ojeknya orang lain, kerjasama selesai, langsung bisa. Ini juga ilmu yang dipakai oleh Facebook. Ya, gimana cara daftarnya? Anda harus punya email. Email udah punya semua kan? Langsung dapat. Ya. Gojek caranya gitu. Apa infrastruktur yang udah ada dipakai, langsung besar. Ya. Nah, YouTube juga gitu tuh. Si Twitter, ya. Twitter, nah, infrastruktur ini sama dia dibikin apa? Yang suka video namanya apa? Periscope. Nah, dia ambil infrastruktur dari sini. Pindahin ke sini aja. Daripada bikin dari nol. Daripada bikin dari nol lebih capek. Ya, apps ya, sukses ya, Gojek, GrabBike. Mana yang lebih kaya, GrabBike atau Gojek? Kalau data yang saya dapatkan, ownernya lebih kaya GrabBike.
Karena dia kapitalisasinya di berapa negara. Dia dapat untung bukan dari ojeknya, tapi dari pemodalannya. Ya, walaupun hebohnya di Gojek, tapi duitnya lebih gede sih Grab Bike. Uber lebih gede lagi duitnya. Uber itu, Anda bayar ya, naik taksi berapa? 100 ribu. 100 ribu tuh untuk si drivernya. Dia nggak dapat itu. Untung dari mana? Lagi-lagi kapitalisasinya. Ya, dia besar sekali karena apa? Berada lebih dari puluhan kota. Di puluhan negara. Dia jauh lebih kaya, walaupun tidak terkenal. Kita taunya Gojek, karena Gojek itu kelihatan, fisiknya kelihatan. Ya, itu kemarin kita cobain kan? Kita cobain yang Uber itu luar biasa. Ya, dia bilang, abang saya udah beli mobil ini. Saya minggu depan ambil mobil. Itu drivernya coba. Minggu depan saya mau beli mobilnya dulu. Gila itu. Ya. Yang pertama masuk di Uber bahkan bisa dapat sampai dia katanya sampai 6 mobil waktu itu. Ya, dia sewakan lagi ke orang lain semuanya. Ya, nah itu si Uber. Ya. Kalau fashion ya sekarang lihat tuh yang muda-muda seperti Mbak Dian Pelangi itu juga luar biasa. Usia masih 20-an termasuk dalam 500 toko fashion berpengaruh di dunia luar biasa. Tampil di New York, ya tampil di mana-mana gitu. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Memang benar, dia oke lah keturunannya memang ya ibunya punya bisnis fashion gitu, punya bisnis pakaian gitu. Ya, tapi berapa banyak orang yang kayak gitu tidak bisa memanfaatkan, betul? Dia bisa manfaatkan secara baik. Banyak orang bilang, wah Khairul Tanjung itu kan kaya karena keluarganya ada dari menteri, ada dari ini. Yes, mungkin iya. Tapi banyak orang kayak gitu nggak kaya-kaya juga, benar nggak? Dia bisa masuk dalam 10 terkaya kok. Jadi dia bisa memanfaatkan secara positif resources yang dia punya. Nah itu hebat menurut saya. Ya, sama juga seperti Dian Pelangi. Kafe juga ya di Jakarta juga mewabah, ini juga biasanya bisnis khas anak muda, ada di mal-mal, di Kemang, di Tebet gitu ya. Tapi ini sekedar contoh. Ya ini sekedar contoh, termasuk juga YouTube, ini juga pendirinya anak muda, seorang muslim ternyata. Jawed Karim itu pendiri YouTube dan dia muslim. Ya, nah itu ini sekedar contoh aja, sebenarnya bisnis apapun bisa. Anda keripik pun bisa, properti pun banyak contohnya, semuanya bisa. Ya, kelebihannya 3 tadi saya bilang. Kalau Anda masih muda, cukup waktu, cukup stamina, cukup apa lagi? Nah, 3 itu. Ya, lanjut. Oke, saya akan bahas tentang ini saja ya, tentang merintis usaha, kita hampir jam 5 soalnya. Jadi cara tercepat memulai usaha, ya. Anda tidak harus punya semuanya, ya. Anda tidak harus punya semuanya. Anda bisa melakukan trik ini saja, apa itu memindah dan memberi nilai tambah. Ini juga yang dilakukan oleh Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki. Oh ya, saya pengen tahu siapa yang pesan DVD meraih 100 juta pertama? Siapa yang pesan? Oke, ya. Sabar ya, ini dalam proses ini ya, delivery soalnya semuanya. Karena ini pas kemarin kena hari libur akhirnya jadi agak telat sedikit. Jadi insya Allah minggu ini udah kekirim semuanya. Memindah dan memberi nilai tambah. Contoh, ini paling ekstrim kita ngomong. Ya, gado-gado, paling murah. Di Jakarta berapa harganya? Mungkin dekat kompleks rumah, depan SD misalnya, berapa? Tapi rasanya lumayan gitu. Berapa? 8.000 ada? Ada lagi lebih murah? 7.000 ada? Yakin ada? Nanti saya datangin loh. Ada? Ada ya? Oke, kalau enggak tanggung loh ya. 7.000, katakanlah 8.000 misalnya. Oke, pertanyaan lagi yang lainnya. Gado-gado yang paling mahal yang kita tahu di Jakarta berapa? Mungkin di mall, mungkin di tempat golf, mungkin di resort. 25 ada? Ada yang lebih? 40 di mana? Di mana? Bonbin. Oh pakai kacamata ya, 40.000. Ya, ada lagi lebih mahal? Di Hotel Borobudur lumayan setahu saya harganya. Di Hotel Mulia setahu saya juga lumayan. Ya, 50.000 nggak dapat setahu saya. Belum pernah masuk ya? Waduh. Enggak lah, ini orangnya low profile, diem aja dia ya. Tahu-tahu jadi owner gitu ya, amin. Ya, katakanlah 40.000. Ya, kelihatan nggak peluangnya nih? Kelihatan nggak peluangnya nih? Paling murah berapa tadi? 8.000. Paling mahal 40.000 atau 30.000. Anda tidak harus jago bikin gado-gado, betul? Apa yang Anda lakukan? Memindah dan memberi nilai tambah. Nah, tanya sama abang-abang tadi ya yang jual gado-gado ya. Bang, aku mau beli gado-gadonya. Rutin setiap harinya. Senang gak dia? Rutin setiap harinya 20 mangkok. Senang gak dia? Langsung terharu dia itu, nangis langsung dia itu. Ya. Aduh, terima kasih. Ya. Mulai setengah mati jualan kemana-mana gitu kan. Nah,
Ada yang membeli rutin 20 mangkok setiap harinya. Pasti senang luar biasa deh. Ya, cium tangan langsung. Udah cium tangan dulu. Ya, nah. Oke. Nah, karena beli banyak, harganya 6.000. Masuk akal? Masuk akal, dia masih untung lah. Sebenarnya bisa tekan lagi, cuma kasihan dia. Kita udahlah, nggak usah tekan-tekan banget. Ya udah, Anda apa yang harus dilakukan berikutnya? Cari tempat makanan ya yang dia bisa harganya yang tadi itu 30 atau 40 ribu. Dia sudah jual macam-macam tapi gado-gado belum ada. Contoh, empek-empek ada, gado-gado belum ada. Anda tawarin aja kerjasama. Saya hanya perlu space sebesar ini. Ya, saya jual gado-gado di sini, harganya 25 ribu. Setiap kali terjual 7 ribu masuk ke Bapak. Oke? Dia beresiko? Enggak resiko. Kita pun resikonya kecil aja, cuma dari sini modalnya kecil. Oke? Nah datang lagi yang sama restoran Padang. Saya hanya perlu satu space saja. Bapak kan sudah jual rendang, gulai ayam, dendeng. Saya hanya perlu space sebesar ini saja untuk naruh gado-gado. Ya, boleh Pak? Boleh. Tiap kali terjual Bapak dapat 8.000. Sisanya buat saya. Oke Pak? Oke, tos dulu Pak. Nah, cari tempat yang lain. Ya. Minimal teman kita juga banyak yang punya kuliner. Betul? Tanpa kenal pun itu penawaran yang menguntungkan. Penawaran yang menguntungkan dan orang melakukan itu semuanya. Ya. Nah, yang kalau misalnya terjual dengan satu mangkok harga 25.000. Ya. Yang punya toko untung? Kita untung? Tukang ini untung? Siapa yang rugi? Yang nggak ikut seminar ini. Ya, itu yang rugi. Betul nggak? Ya, yang beli pun untung karena dia belanja di mall ya biasa 25.000. Betul nggak? Masa dia mau cari 8.000? Ya, orang melakukan ini pada apa? Pada batik, pada mainan, sama. Anda beli mainan di PIM, harganya bisa 70.000, kecil gitu, betul? Anda pergi ke Tanah Abang, beda harganya? Beda. Mangga 2, beda harganya. Anda pergi ke Cina sana, lebih murah lagi jelas. Tapi masa Anda mau beli Iron Man mainan gitu, Anda berangkat ke Cina, gila aja Pak. Ya, ada depan mata langsung aja beli sudah. Ya enggak? Anak udah nangis-nangis nih. Ya. Iron Man gitu, ya udah 70.000 langsung beli sudah. Wong Anda lagi jalan di sana, betul? Ya. Nah jadi kita ngapain cuma memindah dan memberi nilai tambah. Batik juga sama, di Pekalongan murah. Tapi orang tidak tahu bahwa Pekalongan itu batik itu Pekalongan, betul? Orang taunya apa? Solo, Jogja, betul? Nah orang tuh memindah dia pindah ke Jogja, ke Solo. Dia pindah lagi sampai ke Jakarta. Dia pindah lagi sampai ke Johor baru, sampai ke Singapura. Lebih tinggi lagi harganya. Dia pindahkan, dia kasih nilai tambah. Ini artinya apa? Anda menghijrahkan barang. Karena itu saya bahas di awal. Anda menghijrahkan barang. Anda kasih nilai tambah. Batiknya bukan gelondongan lagi. Tapi apa? Pakai manekin yang bagus. Betul? Kasih lighting yang bagus. Oke? Ada fotonya yang keren di sini. Ya, ada Pak Menteri di sini, ada artis di sini, Mas Adrian ada di sini, Mas Deva di sini pakai batiknya. Wah, beda harganya sudah. Pas gelondongan harganya mungkin 200.000 gelondongan. Yang ini bisa 500.000, bisa 1 juta. Ya. Kita kan ada bisnis gituan juga soalnya, pernah gitu. Makanya kita tahu harganya itu berapa semuanya. Bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Tergantung bagaimana Anda memberi nilai tambahnya. Ya. Jadi saya ngomong di sini bukan soal gado-gadonya, tapi ini soal contohnya Anda bisa terapkan pada apa saja. Jilbab bisa, mainan bisa, oke? Batik bisa, oleh-oleh khas daerah juga bisa, ya semuanya. Di Malang, ya itu apa-apa serba apel, betul? Bagus, bagus. Saya suka keripiknya apel, coklatnya apel, betul? Apalagi sambalnya juga apel, cake-nya juga apel, apalagi? Semua serba apel. Ya, mungkin ceweknya ya nggak tahu saya seperti apa ya. Nah, rasa apel atau tidak saya nggak tahu. Istri saya orang Kalimantan soalnya, ya. Nah, coba kita lihat. Kalau di sana harganya murah nggak? Murah. Dibawa ke Surabaya beda harga? Beda harga. Bawa ke Jakarta beda lagi harganya. Bawa ke Singapura beda lagi. Dikirim buat teman-teman TKW di Hong Kong beda harganya? Beda lagi. Memindah dan memberi nilai tambah. Ya, jadi Anda hijrahkan barang hampir-hampir tanpa modal. Ya. Apalagi Anda punya nama baik, ya udah nggak pakai DP, nggak usah pakai bayar juga bisa. Saya pesan dulu, nanti kalau terjual baru bayar, bisa bayar tempo namanya. Halal? Halal, legal. Ada yang bilang, oh nggak boleh tuh ngutang. Saya bilang ya, Nabi Muhammad pun pernah ngutang dan sering ngutang. Tahu nggak? Uang dia bawa barang dagangan dari Mekah, betul? Dia belum bayar. Ya, sebagian dia jadi agent, sebagian enggak. Dia ambil tuh barang, dia jual di kota yang lain. Oke? Barang dibawa belum dibayar. Secara accounting dicatat apa? Anak SMK pun tahu itu utang artinya. Betul? Nggak perlu Anda gelar-gelar S2 ya. Anak SMK pun tahu barang dibawa belum dibayar itu utang namanya. Dan itu berbulan-bulan. Ya. Jadi boleh utang tapi utang produktif, utang dagang itu boleh. Dan tanpa riba.
itu boleh. Ya. Kadang-kadang ada aliran seminar tuh, oh tanpa utang. Ya itu utang itu. Anda bangun mall senilai 30 miliar, gimana caranya tanpa utang coba? Kalau Anda bisnisnya rese ya bisa, buka warung ya bisa tanpa utang. Tinggal jebretin 10 juta langsung jadi gitu. Mall 30 miliar, gimana coba? Ya. Andai kata Anda punya uangnya pun nggak mungkin Anda langsung bayar jebret ke kontraktor, betul? Bayarnya by progress. Ya, udah beres pun Anda kasih retensi 1 tahun. Ya, kalau ada apa-apa potong duitnya nih. Nah itu utang itu artinya. Jadi boleh hutang asalkan produktif, utang dagang dan tanpa riba. Ya, saya bisa bertanggung jawabkan kata-kata ini. Oke, nah masuk akal? Masuk akal? Oke, sesuatu yang masuk akal biasanya gampang masuk kantong. Betul? Betul? Pagi, sore, malam. Wih, pinter ya. Habis ikut seminar siapa ini kok pinter? Ya, tambah pinter kayaknya. Oke? Ya, kita udah selesai jam 5 ini nggak terasa ya. Kita di sini dari jam setengah 12, dari ada yang startnya jam 1 tadi kita. Ya, pasti capek teman-teman semuanya. Ya, ada lagi yang harus balik ke Kalimantan, ada lagi balik ke Bekasi, Bogor semuanya. Ya. Tadi ada nanya soal coaching. Ini ada teman-teman di sini adalah beberapa adalah alumni coaching. Ya, ini yang alumni coaching saya tanya. Ya, kan ada yang VIP, ada yang alumni. Yang ikut coaching, siapa yang merasakan manfaat dari coaching sama saya? Coba angkat tangan. Tanya mereka. Ya, ini alumni coaching rata-rata. Sebagian VIP, sebagian alumni coaching. Oke. Nah, bagi teman-teman kalau pengen, boleh next. Yang ikut coaching sama saya, apakah mau mulai bisnis, apakah mau membesarkan bisnis, atau ngelola finansial, atau mau jadi penulis, nanti bisa coaching sama saya. Plus ada lagi bonus tadi, Mas Adrian juga bilang dia mau bantu. Ya, teman-teman nanti misalnya terkait dengan saham atau reksadana, dia juga mau bantu. Nanti coachingnya sama saya dengan Mas Adrian. Ya, saya kasih gambaran. Ya, teman saya seorang coach terkenal, itu harga coachingnya itu ada berapa kali pertemuan, 2 kali yang ketemu fisik, sisanya by email, itu bayar 200 juta. Dan itu sudah promo, karena harga normal 300 juta. Beneran, teman saya, coach. Ya. Senior saya 30 juta. TK Khalifah itu saya panggil konsultannya dulu 20 juta. Sekali ketemu 20 juta, ketemu 20 juta. Nah kalau kita berapa, kalau saya berapa? Saya dulu biasanya angkanya ya biasa itu belasan. Cuma saya lihat teman-teman kan masih UKM, nggak sampai hati saya. Oke, nah jadi kita diskon, 50% diskon lagi, terus seperti itu. Jadi mudah-mudahan sangat-sangat terjangkau. Ya, nanti tanyalah sama alumni seperti apa. Oke. Nah nanti bagi teman-teman yang mau silahkan daftar sama Mas Ardi, itu yang ganteng Mas Ardi. Nah silahkan daftar sama Mas Ardi atau sama Mas Tendi silahkan DP dulu, nanti setelah itu kita pelunasan kita akan tentukan jadwalnya. Nanti coachingnya di Jakarta juga. Ya, biasanya coaching itu ke kantor saya, susah. Saya yang ngalah, kita ke tengah ntar. Di hotel atau di mall jadi bisa dekat lebih gampang. Kalau ke kantor saya lebih jauh lagi ntar.